Pendidikan Agama Islam kelas 2, Kisah Keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Anak-anak, setelah kalian menyimak kisah tentang Nabi Lut, nanti kalian diharapkan untuk dapat memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam, meliputi seperti apa kisahnya dengan kaumnya, dan kemudian sifat apa yang bisa kita contoh dari Nabi Lut. Dan kedua, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam sesuai dengan apa yang sudah kalian ingat dan sudah kalian dengarkan dari menyimak penjelasan materi berikut ini. Baik, kita mulai ya. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah kepada sebuah kaum. Kaumnya bernama kaum Sodom. Ya, Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom karena kaum Sodom ini orang-orangnya senang berbuat maksiat. Makanya Allah menginginkan Nabi Lut mengajak mereka ke jalan yang benar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang suka mereka lakukan. Apa saja sih perbuatan mereka itu? Kaum Sodom itu gemar mencuri atau merampok. Lalu mereka pun senang membunuh, tidak segan-segan dan tega membunuh sesama manusia. Dan yang terparah, yang sangat Allah tidak sukai, mereka itu menyukai sesama jenis. Nah, padahal Allah sudah menakdirkan kita manusia itu berpasang-pasangan seperti Nabi Adam dan Hawa. Lalu ada lagi siapa? Ayah dan bunda, semua itu sudah berpasang-pasangan. Tetapi kaum Sodom berbeda. Mereka lebih menyukai sesama jenis. Jadi yang laki-laki itu suka sama laki-laki dan perempuan suka sama perempuan. Nah, dari hal tersebutlah Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom itu agar meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tidak terpuji tersebut. Setelah itu, Nabi Lut mengajak mereka dengan sabar. Mereka diajak sama Nabi Lut. Nabi Lut gak pernah marah. Walaupun mereka tidak langsung mengikuti ajaran Nabi Lut. Lalu Nabi Lut terus mengajak mereka tanpa bosan. Dan yang terpenting, Nabi Lut memiliki juga sifat disiplin. Terhadap kaum Sodom, Nabi Lut mengajak mereka itu untuk menyembah kepada Allah secara disiplin. Kalau sudah waktunya sholat pun Nabi Lut langsung mengajak mereka. Namun ya seperti kita tahu ya, seperti kaum-kaum Nabi sebelumnya, kaum Nabi Lut pun sama. Mereka tidak langsung menerima. Lihat wajahnya seperti mengejek. Ada yang tertawa, ada yang menyembunyikan atau memalingkan muka. Nih, ada juga yang merasa kesal, ada juga yang wajahnya seperti menggurui dan tidak terima. Padahal Nabi Lut dengan sopan mengajak, tapi mereka tidak mau. Dengan keras mereka menentang atau menolak ajaran Nabi Lut. Nah, setelah itu mereka bahkan menantang kepada Nabi Lut agar Allah menurunkan azab kepada mereka jika memang Nabi Lut adalah benar-benar utusan Allah langsung. Dan setelah itu Nabi Lut pun berdoa sama Allah, ya Allah, turunkan sajalah azab kepada kaum Sodom karena mereka benar-benar sudah tidak mau mengikuti ajaran atau perintahmu. Kemudian Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota lain bersama kedua putrinya. Nabi Lut itu mempunyai 2 orang putri. Nah, setelah Nabi Lut dan putrinya itu pergi, tidak lama kemudian
Sodom ditimpa azab oleh Allah. Mereka diluluh lantahkan atau dihancurkan kotanya. Hujan, badai, gempa, semuanya datang bersamaan. Akhirnya kaum Sodom pun musnah. Ini kaum yang tidak mau atau membangkang atau menolak ajaran Nabi Lut pun dihancurkan, dimusnahkan. Itulah kisah dari Nabi Lut alaihi salam. Lalu tadi apa saja sifat yang kita bisa teladani dari Nabi Lut? Apa saja tadi? Ada disiplin, ada gigih, dan juga ada sabar. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah sifat disiplin. Mana ini? Sifat disiplin Nabi Lut tadi dapat kita lihat dari saat Nabi Lut mengajak kaum Sodom itu menyembah atau mengikuti perintah Allah. Nabi Lut secara disiplin dengan tegas itu mengajak mereka, walaupun mereka menolak, tetapi ada beberapa orang yang mengikutinya. Nah, ini sifat yang harus kita contoh, yaitu disiplin. Disiplin itu banyak dalam segala hal. Beberapanya adalah disiplin dalam belajar. Lalu dalam sholat pun harus disiplin atau tepat waktu. Ingat, ketika sudah mendengarkan azan, ayo langsung ambil wudhu dan laksanakanlah sholat. Karena sesuai dengan kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang surah Al-Asr. Kalau waktu itu sangat berguna atau bermanfaat. Dan waktu yang telah terjalani atau telah hilang tidak dapat kembali lagi. Meskipun hari dan tanggal, meskipun harinya sama, jamnya sama, tapi tanggalnya tidak dapat diulang. Jadi sebelum kalian menyesal, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat agar hidup kita beruntung. Dan ketiga, ada disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah juga banyak. Contoh, disiplin masuk ke sekolah, tidak terlambat. Terus disiplin menggunakan seragam. Seragam yang digunakan sesuai, hari Senin merah putih, lalu hari Selasa ada hari Rabu. Itu sesuai, tidak suka-suka sendiri. Itu beberapa contohnya. Kita lihat ya di gambar. Ada, nah ini anak-anak memakai seragam merah putih. Kira-kira disiplin dalam apa? Ya, disiplin di sekolah. Mereka dengan senang nih loh, ada Hasan dan Aisyah senang banget ke sekolah dan memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Mereka sangat disiplin. Lalu ada gambar, nah ini ada gambar apa? Anak-anak yang sedang mendengarkan atau menyimak gurunya dalam belajar di sekolah. Lihat, mereka itu sangat tertib. Nih, disiplin, rapi, tidak ada kaki yang keluar dari kolong mejanya, semua rapi, duduknya rapi. Nih anak-anak, contoh anak-anak yang disiplin seperti ini ya. Kita bisa lihat semuanya duduk rapi, tidak ada yang kepalanya nengok ke temannya. Waktu gurunya menjelaskan, anak-anak ini sangat tertib dan fokus. Jadi pelajaran yang disampaikan oleh guru itu akan diserap dengan baik oleh mereka. Lalu ada gambar apa lagi? Ya, ini ada anak sedang belajar. Ini termasuk anak yang disiplin dalam belajar. Anak-anak, kalian sudah diingatkan ya, sebelum ke sekolah, waktu malam hari, saat sedang membereskan buku untuk dimasukkan ke tas, jangan lupa kalian buka dulu bukunya biar kalian tahu apa ya materi minggu lalu yang sudah dipelajari, halaman berapa ya, tentang apa ya gitu. Jadi sampai di sekolah ketika guru nanya, ayo kemarin materi apa, itu tidak ada yang bengong, tapi langsung bisa menjawab dengan benar ya. Ini contoh anak yang disiplin, setiap malam belajar.
Kemudian jika ada PR, langsung pulang sekolah dikerjakan, tidak nunggu nanti-nanti. Anak yang disiplin ini pasti akan menjadi anak yang sukses. Lalu berikutnya ada gambar. Ada gambar apa ya? Ada sekeluarga sedang melaksanakan sholat. Salah satu yang terpenting adalah disiplin dalam sholat. Kenapa harus disiplin dalam sholat? Karena seperti yang sudah disampaikan beberapa kali ya anak-anak, bahwa amal ibadah pertama yang akan dihisab atau dihitung adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka semua amal ibadah kita akan terhitung baik. Begitu sebaliknya, ketika sholat kita buruk, maka amal kita pun hangus atau menjadi buruk pula. Jadi jangan lepas atau lupakan sholat. Biar tidak malas, waktu dengar azan langsung dikagetkan melek dan langsung ke kamar mandi ambil wudhu lalu sholat. Jadilah pemenang melawan jin kemalasan. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Masa kalah sama jin? Anak-anak semua pasti mau menang kan? Jadi menangkan harimu dapat poin 5-0. Kalahkan jinnya. Sholat subuh pagi-pagi bangun. Hanya 2 rakaat. Kalian pasti bisa melawan rasa kantuk. Rasa ngantuk itu datang dari jin yang membujuk kalian biar kalian gak sholat. Jangan mau kalah sama jin yang jahat. Kalian harus menang pokoknya semuanya. Semangat untuk sholat. Oke? Ya, terakhir ada lagi gak ya? Sudah habis. Baik, berarti itu saja yang dapat disampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam sesuai dengan yang tadi Miss sampaikan. Apa saja tuh yang dari awal. Ya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Dipertanyakan saja di grup. Tapi mohon maaf kemungkinan menjawabnya agak terlambat karena di sekolah sedang ada kegiatan vaksin. Jadi silakan kalian tulis saja kisah Nabi Lut yang bisa kalian tulis dengan bahasa kalian masing-masing. Seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya.